Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini hari Jumat kita mendapatkan tausiah daripada Ustadz Muhammad Abduh MPDI tentang unik ya, tentang kegagalan orang yang berpuasa. Apa sajakah kegagalan tersebut? Nah, Ustadz silakan sampai Ustadz. Baik, bismillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Baik, mungkin kita sedikit mengulas kembali materi khutbah Jumat yang barusan kita sampaikan, yaitu mengenai kegagalan orang yang berpuasa. Nah, ini bisa menjadi evaluasi kita, bahan evaluasi di Jumat ketiga Ramadan ini, supaya di sisa-sisa Ramadan yang akan datang kita bisa lebih memaksimalkan puasa kita. Kegagalan yang pertama itu adalah ketika kita berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan panca indera kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menahan panca indera kita dari maksiat, keharaman, intinya segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat puasa yang sebenarnya adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, itulah makanya dicontohkan yang paling mudah menahan makan dan minum. Makan minuman kita tentu banyak di rumah, halal thayyibah. Tapi yang halal thayyibah itu saja bisa kita tahan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hal-hal yang haram akan lebih mudah kita patuhi, akan lebih mudah kita tinggalkan. Yang halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah, apatah lagi yang memang betul-betul haram. Tapi faktanya banyak orang yang berpuasa tidak melakukan itu, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tidak makan, tidak minum selama dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi matanya masih tetap melihat aurat-aurat yang tidak semestinya dia lihat, telinganya masih suka mendengarkan gosip-gosip, ya, ghibah. Mulutnya seperti itu juga. Mulutnya mungkin tidak makan, tidak minum, tapi lisannya, lidahnya masih asik gitu, menceritakan keburukan orang. Walaupun itu fakta misalnya. Oh, kan ini fakta. Tapi keburukan orang, aib seseorang, walaupun itu fakta, kalau dia tidak suka didengarkan, dia tidak suka itu untuk diceritakan, maka itu tidak boleh juga kita sampaikan, kita bicarakan. Kalau fakta itulah yang namanya ghibah itu. Tapi kalau dusta, justru itu namanya fitnah. Fitnah dan ghibah sama-sama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kan yang banyak terjadi di TV-TV, terutama gosip-gosip, ya, artis, aib-aib orang diumbar. Nah, kita asik menonton, kita asik mendengarkan, atau bahkan kita ulas lagi dengan tetangga, dengan saudara. Nah, ini kan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita capek-capek menahan lapar dan haus, tapi kita tidak akan mendapatkan apa yang pahala atau nilai puasa itu, kecuali hanya lapar dan haus itu saja yang kita dapatkan. Inilah yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak manusia orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali sekadar lapar dan haus saja gitu. Nilai puasanya tidak dia dapatkan. Apalagi derajat takwa yang menjadi goal atau akhir dari ibadah puasa itu sendiri. Nah, itu yang pertama, kegagalan orang berpuasa ketika dia gagal untuk menahan panca inderanya, nafsunya dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itulah sesungguhnya hakikat puasa itu, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Hawa nafsu tentu tidak bisa dihilangkan, tapi dia bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Itulah ruhani kita, iman kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kegagalan yang pertama. Kegagalan yang kedua adalah ketika seseorang melaksanakan aksi balas dendam. Nah, ini dia. Melaksanakan aksi balas dendam ketika dia berbuka. Mungkin sudah lapar, sudah haus, seharian yang menahan, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai azan berkumandang, azan maghrib. Maka ketika azan maghrib dia makan dan minum secara berlebihan. Apa tandanya? Tandanya kita lihat masjid-masjid kita ternyata ketika sholat maghrib itu sepi. Tarawihnya ramai, tapi ketika maghribnya, tarawih itu sunnah, tapi maghrib itu wajib, justru sepi masjid kita gitu. Ini tandanya orang masih sibuk berbuka di rumahnya masing-masing atau mungkin di jalanan dan sebagainya. Tentu kalau sekedar berbuka, minum seteguk air, makan sebiji sampai 7 butir kurma atau buka yang lain, tentu tidak akan memakan waktu yang banyak. Masih bisa kita sholat fardu maghrib di masjid. Padahal
solat 5 waktu itu berjamaah wajib bagi kaum laki-laki yang sudah balik. Pendapat lain, sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah pun sunnah yang hampir mendekati wajib gitu. Nah, maka tetap saja kita harus sangat penting untuk bisa solat berjamaah di masjid. Maka ketika kita berpuasa di siang hari berhasil kita ya menahan lapar, menahan haus, tahan godaan, tapi ketika dia berbuka dengan berlebihan, maka di ketika itulah dia gagal. Ibaratnya berhasil sukses di awal, tapi di finishnya dia gagal itu. Kenapa? Karena itu melanggar lagi gitu. Wa kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka berhasil pun kita di siang harinya, tapi ketika malam kita gagal, makan berlebihan, ya, apalagi dengan berbuka kan, itu justru disitulah titik kegagalan kita. Ini terbukti hasil penelitian seorang peneliti Ahmad Ghazali mengatakan di bulan puasa itu tiap tahunnya masyarakat Muslim Indonesia justru belanja konsumsi ya, konsumsi makanannya berlipat, meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Justru ketika Ramadan diperintahkan kita berpuasa, diperintahkan untuk mengurangi makan dan minum secara signifikan, justru di bulan itu pula konsumsi kita meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Ini kan kontradiktif itu dengan syariat puasa itu sendiri. Tapi ini fakta itu, ini yang terjadi. Maka ini jangan sampai berkelanjutan. Tahun kita puasa ini jadikanlah ini Ramadan yang terbaik, karena tidak ada jaminan kita akan sampai ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Bahkan di akhir Ramadan saja kita tidak ada jaminan untuk bisa ketemu. Maka mari kita tingkatkan nilai puasa kita, jangan melancarkan aksi balas dendam ya, karena tidak ada istilah balas dendam dalam berpuasa. Kebahagiaan orang berpuasa yang dimaksud Nabi itu adalah ya, bagaimana sabdanya, lis-shaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Pertama ketika dia berbuka, yang kedua ketika dia bertemu Tuhannya. Nah, kebahagiaan ketika berbuka ini bukan kebahagiaan nafsu ya, makan sepuasnya. Kalau begitu tentu Nabi sudah melakukan gitu kan, ayo makan kita banyak-banyak. Tidak, tapi itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Kebahagiaan ketika berbuka adalah kebahagiaan iman gitu. Kebahagiaan karena taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita enggak makan, ya kita enggak makan. Allah perintahkan kita makan ketika maghrib, maka kita makan. Itulah kenikmatan, ketaatan itulah yang dirasakan oleh orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi, dan nanti akan ujungnya adalah kebahagiaan ketika bertemu langsung dengan Rabb-Nya. Maka kalau kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya seperti tadi, tidak sekedar makan, menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh panca indera kita sampai ke hati kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berbuka dengan secukupnya, tidak berlebihan. Ya, kalau perlu, saya kemarin sudah tes nih, hari 1 Ramadan saya timbang berat badan saya. Nah, besok 30 Ramadan atau 1 Syawal kita timbang lagi gitu. Nah, ini saya ada praktik sendiri, mau tes besok. Betul nggak kita berpuasa ini dari satu sisi saja makan dan minum kan? Kalau itu saja kita nggak lulus, bagaimana mungkin kita bisa lulus dalam menjaga hati kita, menjaga puasa kita gitu. Nah, untuk makan saja yang paling mudah itu kita gagal, bagaimana mungkin kita bisa berhasil menahan panca indera kita, menahan hati kita, mengendalikan hati kita dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang sekali lagi Ramadan terbaik dari semua Ramadan yang telah kita tunaikan sebelumnya, dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang, tentu dengan membawa tekad bulat, niat yang untuk lebih baik lagi. Sama saja kita rugi, apalagi lebih buruk. Maka tidak ada pilihan bagi kita selain meningkatkan, naik makom. Setiap Ramadan naik makom, setiap hari naik makom, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mungkin sharing kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, jangan lupa tadi 2 ya, ada 2 kegagalan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Puasanya cuma sekedar menahan lapar dan haus saja. Masya Allah, matanya, telinganya, mulutnya itu masih bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nonton TV, kemudian internet, TikTok, Bigo tuh ya, nonton Bigo. Macam-macam, astagfirullahaladzim ya. Naik makom ya, mudah-mudahan naik. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan balas dendam. Ya Allah, beneran ya. Ini orang gara-gara buka puasa
Kadang-kadang macam-macam tuh ya kan, kolaknya belum, sayurnya belum, kurmanya, apemnya, semua mau dimakan. Lu balas dendam, jangan balas dendam ya kan. Cukup dengan sebutir kurma sebetulnya itu, subhanallah. Ini perlu diingatkan, banyak orang yang lalai ya kan, gara-gara makan minum kena tuh dalilnya. Kulu wasubu boleh, wala tusrifu, Ustaz ya. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ini buat saya juga, jangan berlebih-lebihan. Mentang-mentang banyak ini hidangan, diembat semua, lupa sholat maghrib. Masya Allah, kena ya. Taraweh sunnah, sholat maghrib wajib, ya kan? Ini taraweh diamalkan, maghribnya nggak mau. Allah. Yang lebih parah udah nggak taraweh, nggak maghrib, nggak isya. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman semua, jika ini bermanfaat, silahkan klik like and share. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Silahkan komentar jika video ini bermanfaat. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.